Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim mengundang wartawan berbincang mengenai isu dan komitmen Kejati dalam memberantas korupsi. Bakal calon perseorangan diberikan waktu sampai tanggal 27 Juli untuk memperbaiki bukti dukungan. Kita awali Kaltim Headline malam kali ini dalam rangkaian Hari Adiaksya ke-60, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengundang sejumlah wartawan untuk berbincang-bincang di ruang rapat kantor Kejati, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Dialog berlangsung santai memperbincangkan sejumlah isu dan komitmen Kejati dalam memberantas korupsi. Dalam rangkaian Hari Adiaksya ke-60, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengundang sejumlah wartawan berbincang-bincang di ruang rapat kantor Kejati Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Dialog berlangsung santai membincangkan sejumlah isu dan komitmen Kejati dalam memberantas korupsi. Hari ulang tahun Adiaksya jatuh pada 22 Juli. Sejumlah agenda acara digelar jajaran Korps Kejaksaan di seluruh Indonesia, termasuk berbagi sembako dalam suasana pandemi COVID-19. Kejaksaan Tinggi Kaltim baru-baru ini membagi ribuan paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Masih dalam kaitan Hari Bakti Adiaksya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman juga mengundang para wartawan yang biasa liputan hukum. Acara lebih mirip silaturahmi itu diisi dengan dialog berbagai isu yang sedang berkembang, diantaranya komitmen pemberantasan korupsi di Kaltim. Teknisnya itu tidak mungkin saya ungkapkan. Yang jelas kami bertekad untuk melakukan pemberantasan korupsi di Kaltim. Bagaimana caranya? Ya itu yang belum bisa, yang tidak biasa kita. Nanti aja hasilnya. Ya kembali hasilnya. Ya hasilnya. Tapi ya sudah ada yang dilirik Pak. Dilirik, dipototin. bisa dibocorkan nggak Pak? Yang dipototin itu. Suasana ngobrol berjalan santai dan menyegarkan karena diselingi humor. Kejati yang ditemani para staf juga menyampaikan adanya program Duta Sadar Hukum yang digelar bersama Dinas Pendidikan Nasional. Program Duta Sadar Hukum digelar di seluruh kabupaten dan kota provinsi Kaltim dan Kaltara. Di masing-masing kabupaten dan kota akan muncul para duta-duta sadar hukum itu rencananya bertanding di level provinsi Kaltim pada bulan Oktober 2020. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan diberikan waktu sampai tanggal 27 Juli untuk memperbaiki bukti dukungan berupa kartu tanda penduduk, khususnya untuk pasangan Parawansa dengan Markus Tallow, sedangkan pasangan Zairin Sarwono lolos karena telah memenuhi syarat jumlah dukungan. Masih ada waktu bagi pasangan Parawansa Markus Tallow untuk melengkapi surat dukungannya. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda memberikan waktu sampai 27 Juli kepada calon pasangan peserta Pilkada Samarinda itu untuk melengkapi kekurangan dukungan KTP. Setiap pasangan perseorangan yang berlaga di Pilkada Samarinda diwajibkan oleh KPU membawa dukungan sedikitnya 43.977 fotokopi KTP. Pasangan Zairin Sarwono setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat dengan KTP sah ada 51.652. Sementara pasangan Parawansa Markus setelah diverifikasi hanya 22.358 KTP yang sah.
Berdasarkan peraturan KPU, jika masih ingin bertanding, pasangan ini melengkapi kekurangan KTP dengan jumlah kekurangan dikali 2. Yang kami protes karena teman-teman verifikasi di lapangan itu tidak bekerja secara maksimal. Ya, termasuk untuk di Sempaja Selatan. Ini banyaknya dukungan kami yang tidak bisa ditemukan karena persoalan pemekaran wilayah administrasi yang berakibat bahwa itu akan dikembalikan kepada kami untuk kembali melakukan mencari dukungan itu dan diserahkan pada saat perbaikan. Nah, ini salah satu faktor yang bisa kami katakan ini merugikan kami, ya kan. Kemudian yang berikut ada di Lojalan Ilir. Ini sebenarnya kesalahan mereka sendiri. Kenapa mereka tidak melaksanakan prosedur yang ada gitu kan? Nah, setelah dilakukan verifikasi melalui video call, baru mereka katakan ini prosedurnya salah. Nah, lalu mereka tidak mau mengakui bahwa itu kesalahan mereka. Jadi saya mengatakan di sini bahwa beberapa pihak di sini termasuk KPU, termasuk Bawaslu itu tidak bekerja secara profesional. Pasangan perseorangan Zairin Zain Sarwono hampir pasti mendapat tiket ikut pendaftaran menjadi peserta Pilkada Samarinda. Sementara pasangan Parawansa Markus Talo situasinya genting karena dalam waktu pendek masih berusaha keras memenuhi persyaratan. Tadi memang ada protes untuk satu suara di Lojalan Ilir ya. Akhirnya kita putuskan PNS karena kami menganggap petugas kami sudah melakukan semua prosedur-prosedur verifikasi faktual yang tercantum dalam regulasi kita. Artinya keputusan ini sudah bulat dan kita men-TMS-kan satu suara itu karena memang tidak ada lampiran BA5 yang diisikan untuk mencoba dukungan. Dan dia juga dukungannya ganda kan. Jadi kita berdasarkan aturan itu adalah tidak memenuhi syarat dan kita sudah putuskan tidak memenuhi syarat. Kalau dengan dukungan ganda kayak tadi berarti dicabut di kedua-duanya? TMS dua-duanya. TMS dua-duanya. Nah, kalau misalkan ada keberatan dari pasangan calon atas keputusan kami, ya ada ruang tersendiri untuk melakukan atau melaporkan mencari keadilan melalui Bawaslu. Tim Kaltim TV melaporkan. Pemerintah Kota Balikpapan sementara waktu akan melakukan penutupan pasar tradisional. Hal tersebut dilakukan lantaran 4 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah Kota Balikpapan sementara waktu menutup aktivitas pasar tradisional Muara Rapak selama 3 hari. Penutupan dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 kepada para pedagang. Asisten 1 Sekretaris Kota Balikpapan Syaiful Bahri menjelaskan, pihak pemerintah Kota Balikpapan sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola secara bersama-sama untuk menutup Plaza Ramayana 1 hari dan pasar tradisional Muara Rapak selama 3 hari ke depan. Pihak pengelola menyatakan tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan menutup Plaza Ramayana dan pasar tradisional Muara Rapak guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Ada koordinasi juga dengan pengelola, bahwa pengelola mengambil langkah-langkah bahwa untuk semua kegiatan di mall ini pada hari ini tutup, khususnya yang mall ya 1 hari, tapi untuk yang di bawah pedagang tradisional itu 3 hari. Ikutin arahan dari gugus COVID, kita akan support sepenuhnya dan malah kita sebenarnya terima kasih. Dan dengan juga dibantu ini kan kegiatan kayak swab kemarin tadi malam itu kita terima kasih sekali dibantu. Nah, kami pun juga tetap akan disinfektan juga
nanti malam. Inisiatif kami pun juga sebenarnya permintaan dari gugus tugas itu lantai dasar yang tutup 3 hari. Cuman karena saya lihat ini satu kesatuan, satu gedung harusnya tutup dulu biar steril, biar kami bisa semprotkan juga ini disinfektan secara keseluruhan kan. Pihak Mall Rapak Plaza sendiri sudah melakukan protokol kesehatan guna menjaga kesehatan pedagang dan pengunjung. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. BPBD Kota Balikpapan melakukan penyemprotan disinfektan di pasar tradisional Muara Rapak, Balikpapan Utara. Penyemprotan dilakukan lantaran 4 pedagang pasar terkonfirmasi positif COVID-19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan pada Senin malam melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Pasar Muara Rapak, Balikpapan Utara. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan lantaran 4 pedagang Pasar Muara Rapak terkonfirmasi positif COVID-19. Selain penyemprotan disinfektan, pihak pemerintah juga akan menutup pasar selama 3 hari ke depan untuk memastikan tidak ada lagi penyebaran COVID-19 di kawasan pasar. Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel I Gusti Agung Putu Sujarnawa mengatakan, sementara waktu pasar tradisional Muara Rapak akan dihentikan aktivitasnya. Malam ini kita melaksanakan penyemprotan disinfektan. Kenapa penyemprotan disinfektan? Ini merupakan memang secara protokol kesehatan apabila terjadi hal yang positif maka memang langkah itu harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian langkah berikutnya itu kita melaksanakan penutupan 1 hari besok seluruh pasar Muara Rapak ini. Begitu. Benar-benar nggak ada aktivitas di besok di sini, Pak? Besok tidak ada aktivitas jual belinya. Kemudian besok juga kita melaksanakan swab massal kepada pedagang pasar yang di sini. Karena itu tadi, kenapa ditutup 1 hari? Karena dalam rangka pelaksanaan kegiatan swab massal tersebut. Kemudian khusus kepada lantai 1, lantai dasar, karena terkait di sana terkonfirmasi 4 positif ini, maka kita yakinkan dalam waktu 3 hari kita tutup. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa yang Pandansari tidak ditutup, ini ditutup? Nah, kenapa yang ini ditutup? Karena ini yang terkonfirmasi di dalam pasar. Dan 4 pedagang pasar yang terkonfirmasi, sehingga makanya kita perlu tutup, kita perlu yakinkan bahwa virus ini nanti tidak menyebar lagi. Usai penyemprotan, tim gugus tugas COVID-19 Balikpapan akan melakukan tes swab massal kepada 253 pedagang pasar Muara Rapak. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Untuk informasi selanjutnya, pencarian korban kecelakaan laut di Muara Pantuan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Basarnas belum juga berhasil menemukan ABK KM Sumber Rejeki yang dikabarkan jatuh ke laut. Anak buah kapal KM Sumber Rejeki hilang dari atas kapal motor Sumber Rejeki saat berlayar dari Pasar Pagi Samarinda menuju Palu, Sulawesi Tengah. Kejadiannya diduga sore dan baru diinformasikan kepada tim Basarnas di Kaltim malam harinya. ABK yang hilang bernama Halil adalah warga dari Majene, Sulawesi Barat. Selamat siang. Dapat kami sampaikan bahwa pencarian operasi SAR hari ini yaitu memasuki hari keempat dengan
hasil pencarian sampai saat ini kami masih tunggu perkembangan di lapangan. Untuk pola pencarian, seluruh area itu sudah dicari hingga fokus kami hari ini yaitu ke bagian utara dan bagian timur dari LKP. Informasinya, tim SAR mengetahui terjadinya ABK jatuh ke laut setelah dilaporkan oleh keluarga korban bernama Miswar. Sore itu Miswar mendapat kontak telepon tentang hilangnya korban sehingga meneruskan ke tim SAR. Sejak hari pertama hilang, tim SAR dari Pos Pencarian dan Pertolongan Kutai Timur sudah bergerak ke lokasi melakukan pencarian. Tim rescue menggunakan RIB, Rigid Inflatable Boat, dengan 4 personel. Hari keempat pencarian dikabarkan di sekitar perairan Muara Pantuan cuaca cerah. Untuk alut yang digunakan Pak selama pencarian 4 hari ini apa saja Pak? Baik alut yang kami gunakan yaitu alut milik dari Pos SAR Sangatta dan ada beberapa keterlibatan dari sarana-sarana potensi yang ada di daerah Sangatta sana. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-60 yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Balikpapan turut membagikan ribuan face shield dan masker ke 4 pasar tradisional di Kota Balikpapan. Kejaksaan Negeri Balikpapan pada Jumat pagi membagikan 1.250 face shield dan 6.000 masker kepada para pedagang 4 pasar tradisional di Kota Balikpapan. Pembagian masker ini dilakukan untuk bersama menghindari penularan virus COVID-19. 1.250 face shield ini dibagikan di Pasar Kelandasan, Pasar Pandansari, Pasar Sepinggan, dan Pasar Balikpapan Permai. Dipilihnya pasar sebagai sasaran pembagian face shield dan masker lantaran pasar merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Selain itu juga masih kurangnya protokol kesehatan dilakukan di pasar tradisional yang ada. Hari ini kita bagikan tidak banyak, kurang lebih 6.000 masker dan 1.250 face shield ke seluruh pedagang yang tersebar di 4 pasar tradisional pedagang pada saat ini di Kota Balikpapan. Pak, kenapa milih pasar Pak? Seperti kita tahu pasar ini kan tempat interaksinya masyarakat, ya, tempat interaksi masyarakat. Tadi Anda lihat sendiri dalam kan masih banyak yang tidak mematuhi penggunaan masker, ya dan sebagainya. Nah disinilah makanya kita mempunyai ide untuk bagaimana membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi virus COVID penyebaran di tempat yang terjadi interaksi masyarakat ini. Harapannya, dengan pembagian masker dan face shield ini, penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan bisa dicegah dan tidak terus bertambahnya pasien yang terkonfirmasi positif. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
KPU Kota Balikpapan secara serentak melakukan coklit kepada warga Balikpapan sebagai pemilih dalam Pilwali. Sabtu pagi bertempat di rumah jabatan Wali Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Bawaslu, dan petugas pemutahiran data pemilih mencoklit Wali Kota Balikpapan beserta istri sebagai pemilih tetap dalam pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan pada Desember mendatang. Pencocokan dan penelitian data pemilih ini dilakukan secara serentak di Kota Balikpapan dengan menggunakan alat pelindung diri yang telah disiapkan oleh KPU Balikpapan kepada 1.500 petugas pemutahiran data pemilih. Petugas PPDP memeriksa suhu tubuh Wali Kota Balikpapan dan istri sebelum melakukan pendataan. Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha menjelaskan dalam satu hari setiap petugas PPDP ini minimal mendata 3 orang tokoh di wilayahnya masing-masing. Data yang masuk dalam satu hari sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP yang direkap oleh PPS dan PKK lalu dilaporkannya ke KPU. Usai didata, petugas PPDP menempelkan stiker di dinding rumah dinas Wali Kota Balikpapan, bukti bahwa telah dilakukan pendataan oleh petugas PPDP. Hari ini kami dari jajaran KPU itu sudah menjadi bagian program untuk mendatangi tokoh, ya. Salah satunya adalah Pak Wali. Nah, targetnya adalah setiap PPDP hari ini harus mendapatkan tiga orang tokoh, ya. Ya, tokoh itu kan dalam skala apapun ya, tentu saja berjenjang. Berarti hari ini harus ada sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP, kemudian direkap di tingkat kelurahan, PPS, kemudian berjenjang ke PPK dan akhirnya disampaikan ke KPU. Jadi targetnya PPDP itu setiap hari harus mencoklit 3 minimal. Pertama ini coklitnya bisa berjalan lancar karena ini kan penting untuk menentukan daftar pemilih tetapnya begitu. Jadi mudah-mudahan lancar, kan tadi kata Ketua KPU ada 1.500 petugas diturunkan. Mudah-mudahan kita lancar dan tidak ada yang terpapar COVID-19 karena Mendagri tadi menekankan bahwa Pilkada 2020 adalah pilkada dengan semangat melawan COVID-19. Pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilwali Kota Balikpapan akan berlangsung hingga 13 Agustus mendatang dan diharapkan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.